Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan pada pembelajaran daring hari ini kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi media promosi dan pemasaran. Pengertian promosi dan pemasaran. Promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Promosi juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Jadi, pemasaran ini mencangkup pengiklanan, penjualan, pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Adapun fungsi dari pemasaran diantaranya yaitu pertama, pengenalan produk. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan tentunya. Kemudian yang kedua adalah riset. Riset ini memungkinkan untuk pemasar mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target dari sebuah produk. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga bisa memastikan bahwa produk dapat mudah didapatkan oleh pelanggan. Adapun tujuan dari promosi diantaranya adalah menyebarluaskan informasi suatu produk kepada konsumen, kemudian mendapatkan konsumen baru ya, kemudian mampu menaikkan penjualan serta laba dan keuntungan. Kemudian yang berikutnya dapat membedakan atau mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk kompetitor. Kemudian untuk branding ya, untuk membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian tujuan promosi yang terakhir itu adalah merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Intinya tujuan utama dari promosi ini adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan atau mampu menaikkan profit serta keuntungan. Adapun jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran yang pertama adalah branding. Branding ini adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu suatu produk atau layanan menjadi lebih menarik atau terkenal. Branding ini biasanya menyertakan nama, slogan, serta logo. Seperti yang kalian lihat di sini anak-anak ya. Ini adalah contoh dari branding ya. Ada brand KFC, NASA, kemudian Apple, Burger King, kemudian Amazon, FedEx, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah media pemasaran dengan iklan siaran, yaitu menggunakan radio sebagai media pemasaran. Yaitu salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum ya. Jadi pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika kita menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Kemudian pemasaran jenis berikutnya adalah multi-level marketing. Jadi pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut atau menjual produk-produknya. Jadi multi-level marketing ini disebut dengan network marketing ya. Karena tenaga penjualan bisa mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi dari penjualan jaringannya. Kemudian ada pemasaran dengan internet atau online ya. Jadi internet ini merupakan salah satu media pemasaran yang paling diminati karena pasarnya sangat luas. Pemasaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan ya. Adapun jenis-jenis promosi diantaranya yang pertama itu adalah promosi secara fisik. Promosi ini diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus seperti pameran, bazar ya.
festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan atau menawarkan produk atau jasa mereka. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Promosi ini biasanya menggunakan via media cetak ya, seperti ini anak-anak ya. Kemudian koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Kemudian media elektronik seperti radio dan televisi itu termasuk promosi melalui media tradisional, serta media di luar ruangan seperti iklan, banner atau papan reklame dan papan billboard seperti ini. Selanjutnya adalah promosi melalui media digital. Jadi promosi melalui media digital ini cukup diminati juga ya, karena mencakup media internet dan sosial media. Ini adalah cara modern untuk berpromosi ya, karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang kita promosikan melalui teknologi seperti ponsel atau laptop kita. Jadi, lebih dari 2,7 miliar orang menggunakan internet di seluruh dunia, yaitu sekitar 40% dari populasi dunia atau 67% dari semua pengguna internet secara global menggunakan media sosial. Kelebihan promosi ini adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Jadi, kita harus lebih kreatif lagi untuk melakukan promosi di media digital agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan dari kompetitor kita maksudnya. Kemudian promosi berikutnya adalah promosi melalui media digital. Promosi ini bisa dilakukan melalui Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Chrome ya, dan media digital atau media sosial lainnya. Ibu akan berikan contoh-contoh promosi ya, contoh promosi yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu promosi di sebuah toko. Misalnya kalian membeli suatu barang, kemudian tertulis buy one get one, jadi beli satu dapat satu. Kemudian promosi di suatu provider telekomunikasi, misalnya nelpon 5 menit dapat gratis 30 menit. Kemudian promosi di sebuah departemen store, diskon 50% untuk suatu produk tertentu misalnya. Kemudian kalian juga bisa datang ke restoran, misalnya dengan diberikan promosi, beli makan tertentu, dapat gratis minuman. Itulah contoh-contoh dari promosi. Baiklah, demikian pemaparan dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa the best view come after the hardest climb. Ibu ulangi lagi, the best view come after the hardest climb. Artinya, pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha, tetap semangat agar kedepannya bisa jauh lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.